Selamat datang di video ini. Klaim terobosan yang dibuat oleh tim peneliti Tiongkok mengenai chip penyimpanan ferroelektrik baru berkisar pada masa pakainya yang hampir tak terbatas. Teknologi inovatif ini dilaporkan memiliki potensi masa pakai tanpa batas yang secara signifikan melampaui daya tahan perangkat penyimpanan yang ada. Dalam video ini, kami akan membedah spesifikasi chip penyimpanan ini dan mengapa terobosan ini berdampak besar pada upaya Tiongkok untuk menjadi pemimpin dalam teknologi maju. Bahan ferroelektrik dapat menyimpan data tanpa daya, sehingga menjanjikan untuk aplikasi memori non-volatil. Pengembangan tim Tiongkok melibatkan bahan dan arsitektur ferroelektrik baru yang mereka klaim dapat bertahan dalam jumlah siklus penghapusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memori flash tradisional, sebagai perbandingan, memiliki masa pakai terbatas yang diukur dalam ribuan hingga puluhan ribu siklus penghapusan. Klaim masa pakai yang hampir tak terbatas didasarkan pada sifat unik dari bahan ferroelektrik yang digunakan, yang tidak mengalami keausan fisik yang membatasi masa pakainya. Memori non-volatil tradisional ini dapat merevolusi penyimpanan data dengan menawarkan perangkat yang mempertahankan kapasitas dan kinerja penyimpanannya dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa degradasi. Chip penyimpanan ferroelektrik mewakili kelas baru dari teknologi memori non-volatil. Chip ini menggunakan bahan ferroelektrik, yang merupakan bahan yang dapat menyimpan data bahkan ketika listrik padam. Karakteristik utama bahan ferroelektrik adalah kemampuannya untuk mengubah polarisasi ketika medan listrik eksternal diterapkan, dan sifat ini memungkinkan bahan tersebut menyimpan data tanpa pasokan daya terus-menerus. Pentingnya chip penyimpanan ferroelektrik dalam industri teknologi dapat diringkas sebagai berikut. Non-volatilitas, tidak seperti memori yang mudah menguap seperti RAM yang kehilangan datanya ketika daya dihilangkan. Penyimpanan ferroelektrik menyimpan data tanpa daya sehingga ideal untuk penyimpanan jangka panjang. Kecepatan baca dan tulis yang cepat. Memori ferroelektrik menawarkan kecepatan baca dan tulis yang cepat, yang sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan akses data cepat. Konsumsi daya yang rendah, karena data dapat disimpan tanpa daya terus-menerus. Chip penyimpanan ferroelektrik mengonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan memori volatil tradisional, yang bermanfaat untuk perangkat seluler dan sistem hemat energi. Daya tahan tinggi, bahan ferroelektrik dapat menahan jumlah siklus ulang yang tinggi tanpa degradasi, menjadikannya lebih tahan lama dibandingkan beberapa jenis memori non-volatil lainnya seperti memori flash. Skalabilitas, bahan ferroelektrik memiliki potensi skalabilitas yang memungkinkan pengembangan solusi penyimpanan dengan kepadatan tinggi. Ketahanan lingkungan, penyimpanan ferroelektrik tahan terhadap faktor lingkungan seperti suhu dan radiasi yang dapat merusak jenis memori lainnya. Pengembangan chip penyimpanan ferroelektrik sangat penting bagi industri teknologi karena dapat mengarah pada penciptaan perangkat penyimpanan yang lebih cepat, tahan lama, dan hemat energi. Hal ini sangat penting untuk aplikasi dalam teknologi Internet of Things, IoT, perangkat wearable, pusat data, dan skenario apapun yang mengutamakan kecepatan, keandalan, dan efisiensi daya. Potensi masa pakai yang hampir tak terbatas seperti yang diklaim oleh tim peneliti Tiongkok akan semakin memperkuat posisi penyimpanan ferroelektrik sebagai game changer dalam teknologi penyimpanan data. Teknologi penyimpanan yang ada menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan yang mempengaruhi masa pakai dan keandalan, seperti keausan fisik. Teknologi memori non-volatil tradisional seperti memori flash mengalami keausan fisik seiring berjalannya waktu. Setiap sel dalam chip memori flash hanya dapat bertahan dalam jumlah terbatas siklus penulisan sebelum gagal. Keterbatasan ini merupakan masalah signifikan untuk aplikasi yang memerlukan operasi yang besar dan sering. Degradasi data, perangkat penyimpanan dapat mengalami degradasi data karena berbagai faktor, termasuk radiasi, siklus termal, dan reaksi kimia. Degradasi ini dapat menyebabkan kerusakan data dan kehilangan
Konsumsi daya, banyak teknologi penyimpanan yang ada memerlukan daya terus-menerus untuk memelihara data yang disimpan, yang dapat menguras sumber daya secara signifikan terutama di perangkat seluler dan pusat data. Biaya dan kepadatan, terdapat dorongan terus-menerus untuk kepadatan penyimpanan yang lebih tinggi dan biaya per bit yang lebih rendah. Namun, meningkatkan kepadatan chip penyimpanan dapat menyebabkan masalah keandalan karena membuat teknologi lebih rentan terhadap cacat dan kegagalan. Sensitivitas panas dan lingkungan, suhu tinggi dan faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi kinerja dan masa pakai chip penyimpanan. Mengelola panas dan memastikan ketahanan lingkungan merupakan tantangan bagi semua jenis teknologi penyimpanan. Penyimpanan data jangka panjang, beberapa teknologi penyimpanan mungkin tidak dapat menyimpan data tanpa batas waktu tanpa daya, terutama dalam jangka waktu lama atau di bawah suhu ekstrim. Hal ini dapat menjadi masalah untuk penyimpanan arsip jangka panjang. Kompleksitas manufaktur, proses pembuatan chip penyimpanan tingkat lanjut sangat kompleks dan memerlukan kontrol yang presisi. Cacat kecil dapat menyebabkan masalah keandalan yang signifikan. Masalah skalabilitas, seiring upaya industri untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, menskalakan proses manufaktur dan memastikan keandalan chip penyimpanan yang lebih besar menghadirkan tantangan yang signifikan. Pendekatan inovatif tim Tiongkok dalam mengembangkan chip penyimpanan ferroelektrik dengan masa pakai yang lebih lama melibatkan beberapa terobosan dan kemajuan penting dalam ilmu material dan rekayasa perangkat. Pemilihan dan optimalisasi material, tim fokus pada pemilihan dan optimalisasi material ferroelektrik dengan stabilitas dan daya tahan tinggi. Material ferroelektrik seperti lead zirconate titanate atau PZT, telah dipelajari potensinya dalam aplikasi memori non-volatil. Para peneliti kemungkinan besar mengeksplorasi komposisi baru atau strategi doping untuk meningkatkan sifat material seperti polarisasi sisa dan ketahanan lelah. Arsitektur perangkat, desain chip penyimpanan ferroelektrik sangat penting untuk kinerja dan masa pakainya. Tim kemungkinan mengembangkan arsitektur perangkat baru yang meminimalkan dampak cacat, mengurangi risiko kerusakan data, dan meningkatkan keandalan chip secara keseluruhan. Hal ini dapat melibatkan pendekatan inovatif pada desain lapisan ferroelektrik, elektroda, dan antarmuka. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Proses manufaktur untuk chip penyimpanan ferroelektrik sangat penting untuk mencapai hasil tinggi dan kinerja yang konsisten. Tim mungkin telah mengembangkan teknik baru untuk menyimpan film tipis ferroelektrik, membentuk pola perangkat pada skala nano, dan mengintegrasikan sel penyimpanan ferroelektrik ke dalam proses manufaktur yang dapat diskalakan. Retensi dan stabilitas data, untuk memastikan masa pakai yang lama, kemungkinan besar para peneliti berfokus pada peningkatan kemampuan retensi data dari bahan ferroelektrik. Hal ini melibatkan pemahaman dan mitigasi mekanisme yang menyebabkan degradasi data dari waktu ke waktu, seperti relaksasi termal dan kelelahan listrik. Koreksi kesalahan dan integritas data, memastikan integritas data adalah aspek kunci dari teknologi penyimpanan apapun. Tim mungkin telah menerapkan kode koreksi kesalahan tingkat lanjut dan pemeriksaan integritas data untuk melindungi terhadap potensi kesalahan yang dapat terjadi selama masa pakai chip yang lebih lama. Manajemen daya, untuk mencapai konsumsi daya yang rendah, tim kemungkinan mengoptimalkan strategi manajemen daya untuk chip penyimpanan ferroelektrik. Hal ini dapat melibatkan pengurangan daya yang diperlukan untuk operasi yang tepat, meminimalkan daya siaga, dan menggunakan teknik gerbang daya untuk mematikan bagian-bagian chip ketika tidak digunakan. Pengujian keandalan dan validasi, akhirnya, tim akan melakukan pengujian keandalan ekstensif untuk memvalidasi umur penyimpanan ferroelektrik yang lebih lama. Pengujian ini mencakup ketahanan melalui jutaan siklus baca-tulis, menilai retensi data dalam jangka waktu lama, dan mengevaluasi kinerja chip dalam berbagai kondisi lingkungan.
Pengembangan chip penyimpanan ferroelektrik dengan masa pakai hampir tak terbatas oleh tim Tiongkok merupakan terobosan signifikan dalam bidang teknologi penyimpanan. Temuan dan terobosan utama yang membuat chip ini revolusioner mencakup masa pakai yang lebih lama. Aspek paling revolusioner dari chip penyimpanan ferroelektrik ini adalah masa pakainya yang hampir tak terbatas. Tidak seperti teknologi memori non-volatil tradisional seperti memori flash yang memiliki jumlah siklus penghapusan terbatas, chip ferroelektrik dapat bertahan dalam jumlah siklus yang tidak terbatas tanpa degradasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat unik dari bahan ferroelektrik yang dapat mengubah keadaan polarisasinya tanpa memerlukan tegangan atau arus tinggi yang menyebabkan keausan. Konsumsi daya rendah, bahan ferroelektrik dapat menyimpan data tanpa memerlukan daya terus-menerus, yang membuat chip penyimpanan sangat hemat energi. Konsumsi daya yang rendah ini sangat menguntungkan untuk perangkat seluler dan pusat data di mana efisiensi energi menjadi perhatian penting. Daya tahan tinggi, chip penyimpanan ferroelektrik memiliki daya tahan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan teknologi memori non-volatil yang sudah ada. Ini berarti chip dapat ditulis dan dibaca jutaan kali tanpa adanya penurunan kinerja yang nyata. Kecepatan baca dan tulis yang cepat, bahan ferroelektrik dapat mengubah status polarisasinya dengan sangat cepat, yang berarti kecepatan baca dan tulis yang cepat untuk chip penyimpanan. Hal ini membuat chip ferroelektrik cocok untuk aplikasi yang memerlukan akses data berkecepatan tinggi. Ketahanan terhadap faktor lingkungan, bahan ferroelektrik umumnya tahan terhadap faktor lingkungan seperti suhu dan radiasi yang dapat menyebabkan kerusakan data pada jenis teknologi penyimpanan lainnya. Hal ini membuat chip penyimpanan ferroelektrik cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang keras di mana teknologi penyimpanan lain mungkin gagal. Stabilitas penyimpanan data, bahan ferroelektrik memiliki stabilitas tinggi dan dapat menyimpan data dalam jangka waktu lama tanpa daya. Hal ini membuat chip penyimpanan ferroelektrik cocok untuk aplikasi penyimpanan arsip jangka panjang. Skalabilitas, teknologi penyimpanan ferroelektrik dapat diskalakan, artinya dapat digunakan untuk membuat chip penyimpanan dengan berbagai ukuran dan kapasitas. Skalabilitas ini penting untuk memenuhi permintaan penyimpanan yang terus meningkat dalam berbagai aplikasi. Efektivitas biaya, meskipun pengembangan awal dan pembuatan chip penyimpanan ferroelektrik mungkin lebih mahal dibandingkan teknologi penyimpanan tradisional. Masa pakai yang hampir tak terbatas dan konsumsi daya yang rendah dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan selama masa pakai chip. Pengembangan chip penyimpanan ferroelektrik dengan masa pakai yang hampir tak terbatas merupakan kemajuan terobosan dalam teknologi penyimpanan. Terobosan utamanya mencakup masa pakai yang lebih lama, konsumsi daya rendah, daya tahan tinggi, kecepatan baca cepat dan tepat, ketahanan terhadap faktor lingkungan, kemampuan penyimpanan data, skalabilitas, dan efektivitas biaya. Fitur-fitur ini membuat chip penyimpanan ferroelektrik sangat menarik untuk berbagai aplikasi, mulai dari elektronik konsumen hingga pusat data dan penyimpanan arsip jangka panjang. Potensi dampak dari teknologi ini sangat signifikan karena dapat menghasilkan solusi penyimpanan yang lebih hemat energi, tahan lama, dan berkinerja tinggi, yang pada akhirnya mengubah lanskap penyimpanan dan pengelolaan data. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.